Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa kelas 7 MTS atau SMP di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan saya Dr. Anda Sri Hartati, guru MTSN Negeri 5 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi bagian kedua. Apa yang dipelajari yaitu KD 3.2, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. 1. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau pesan. 1. Identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan berupa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Contoh, Jennie Kim atau yang lebih dikenal dengan Jennie Blackpink merupakan seorang anggota girl group Korea, Blackpink. Jennie memulai karirnya dengan Blackpink tahun 2016 ketika usianya menginjak 20 tahun. Kemudian berkat popularitasnya, ia memulai karir solonya pada November tahun 2018. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berupa apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Contoh, Jennie memiliki wajah yang unik. Matanya besar dengan kelopak mata ganda. Ia memiliki hidung yang mungil. Bibirnya yang kecil namun tebal merupakan salah satu ciri khas yang membuatnya unik. Jennie juga memiliki suara yang khas. Suaranya sedikit sengau, namun stabil dan powerful. 3. Simpulan atau pesan. Simpulan atau pesan berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Contoh, kepopuleran Jennie tidak membuatnya menjadi tinggi hati. Ia sangat ramah kepada penggemarnya. Ia juga tetap berlatih dengan sangat keras untuk mengasah kemampuannya. Oleh karena itulah, Jennie dapat memiliki karir yang cemerlang seperti saat ini. 2. Unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur kebahasaan teks deskripsi yang pertama menggunakan kata perincian. Contoh, Jennie juga memiliki suara yang khas. Khas yang bagaimana? Suaranya sedikit sengau namun stabil dan powerful. 2. Menggunakan kalimat serapan panca indera. Kalimat yang bisa dilihat. Matanya besar dengan kelopak mata ganda. Kalimat yang bisa didengar, suaranya sedikit sengau namun stabil dan powerful. Kalimat yang bisa dirasakan, kulitnya halus selembut sutra. 3. Menggunakan kalimat bermajas. Majas yang digunakan pada teks deskripsi adalah 1. Majas personifikasi. Majas personifikasi menggambarkan benda mati seolah hidup. Contoh, rambutnya menari tertiup angin. 2. Majas simile atau majas perumpamaan. Majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lain. Contoh, wajahnya bercahaya bagai rembulan. Setelah kalian menyaksikan tayangan-tayangan tadi, yuk jawab pertanyaannya. 1. Sebutkan struktur teks deskripsi. 2. Apa yang dimaksud bagian identifikasi? 3. Berikan contoh singkat bagian identifikasi teks deskripsi. 4. Apa yang dimaksud bagian deskripsi bagian? 5. Berikan contoh singkat deskripsi bagian teks deskripsi. 6. Apa yang dimaksud bagian simpulan atau pesan? 7. Berikan contoh singkat bagian simpulan atau pesan teks deskripsi. 8. Apa saja unsur kebahasaan teks deskripsi?
Jawab di Google Form yang akan diberikan linknya setelah kalian menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.